Ayo perhatikan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa bi'amna bil fid darain amin. Kita akan mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim yang isinya berkaitan dengan tata cara atau yang berkaitan sehubungan dengan belajar. Berkaitan dengan belajar. Jadi kita akan mempelajari juga di sini akhlak, adab-adab yang berkaitan dengan belajar. Karena akhlak itu adalah hal yang paling penting. Jadi terutama bagi kita semua ya, baik kalian maupun saya sebagai seorang santri penuntut ilmu agama, kita harus paham dan sadar bahwasannya yang paling penting bagi kita itu adalah akhlak, adab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi para nabi, baik dari Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain, mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa suatu tugas. Begitu pula dengan nabi kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu punya tugas, dan tugas beliau itu banyak. Beliau sering kita dengar sebagai qudwatun hasanah, panutan kita, panutan yang terbaik dalam segala hal. Nah, tapi di antara banyak hal, beliau menegaskan dalam hadis tadi bahwasannya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita juga tahu kan bagaimana zaman pada Rasulullah SAW diutus. Ya, jadi sebelum Rasulullah itu diutus, sebelum Islam itu berjaya, di zaman Rasulullah dan sebelumnya disebut dengan zaman jahiliyah. Ini masih pembukaan ya biar kalian paham. Nah, disebut zaman jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh tidak punya ilmu, enggak ya. Kita tahu kan ada piramida. Piramida itu ada sebelum zaman Rasulullah. Ya, mereka bisa bangun tanpa semen, tanpa tercor-coran, tanpa macam-macam, mereka bisa. Ada tembok Cina, ya kan, yang usianya katanya lebih lama dibandingkan adanya Islam. Bahkan ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sudah lama semua. Jadi mereka disebut orang-orang jahiliyah bukan karena tidak punya ilmu, tidak. Ya, mereka punya ilmu jelas, karena mereka bisa berdagang kan, bisa bertani, berarti mereka punya ilmu. Nah, mereka itu disebut jahiliyah, bodoh, karena tidak punya akhlak. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Innama bu'ithu li'utammima makarimal Akhlak. Jadi yang akan kita pelajari nanti lebih fokus ke adab atau akhlak. Ya, lebih fokus ke adab akhlak ketika belajar, karena itu penting. Bahkan ya, mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya guru namanya Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik pernah berpesan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, "Ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan." Ya, tulis bahasa Indonesia aja. Kalau mau dicatat Indonesianya jangan apa-apa. Bahasa Arabnya insyaallah nanti kalian juga ketemu lagi kok di pondok. Kata Imam Malik ya, kepada Imam Syafi'i, beliau berpesan, ij'al, jadikan ilmaka, ilmumu, ya, jadikan ilmumu seperti garam, dan jadikan akhlakmu seperti tepung. Itu kalian, kita punya kalian sendiri kan? Kalau punya kalian sendiri tulis di atas boleh,
atau kalau di belakang ada halaman kosong, kalau tidak ada di atas garis itu boleh, atau kalau ada buku tulis ada buku tulis, atau tidak usah dicatat untuk sementara, didengar juga boleh. Jadi ya, kata Imam Malik sekali lagi kepada Imam Syafi'i, jadikan ilmu seperti garam dan jadikan akhlakmu seperti tepung. Kalau orang buat roti adonan, lebih banyak garamnya apa lebih banyak tepungnya? Tepungnya. Tidak mungkin garamnya 1 kilo, nah, tepungnya 1 sen, nggak jadi roti. Nah, jadi fungsi garam itu adalah penyedap rasa. Jadi, kalau sekarang ada Royco, Masago, macam-macam. Zaman Rasulullah, pabrik itu semua belum ada. Tapi garam sudah ada karena laut dari zaman dulu juga sudah ada. Jadi rasa asin itu di makanan, di adonan sebagai ya, penyempurna rasa. Biar ada rasanya, biar enak. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu itu penting, tapi akhlak jauh lebih penting. Kalau kita mencari ilmu itu banyak, maka akhlaknya harus jauh lebih banyak. Jadi sebelum kita mulai mempelajari, ingat ya, dalam belajar itu ada akhlak. Di antaranya kalau kita melaksanakan akhlak pada belajar ini, insya Allah kita lebih mudah mendapatkan ilmu, memahami ilmu, dan yang paling penting ya, ilmunya barokah. Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kita punya ilmu, kalau ilmunya itu barokah, nanti bertambah dengan sendirinya. Ya, karena ada kata-kata, ada perkataan yang mengatakan man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Man amila, orang yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah SWT langsung akan menurunkan cahaya ilmu ke hati kita, atau nanti juga bisa disebut dengan ilmu laduni, karena ilmu laduni banyak macamnya. Allah akan mengajarkan kita secara langsung ya, memberikan pengetahuan ke hati kita tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Nah, di antara ada sebelum kita belajar, di antaranya ya, punya guru. Ya, karena ini ilmu agama, nanti akan ada ayat, hadis dan seterusnya. Alangkah baiknya kalau kita dalam keadaan suci, tidak berhadas, apalagi kalau belajarnya semacam ini, berada di masjid, maka alangkah baiknya. Termasuk adab yang pertama adalah kalau mau belajar, sebelum belajar kita memiliki wudu. Yang kedua berkaitan dengan ilmu, jangan lupa membaca Fatihah kepada pengarang kitabnya. Karena kalau kita itu tidak kenal kayak ini ya, kita mempelajari kitab Talimul Mutalim, maka kita lihat itu di depan kan ada Al-Allamah Al-Imam Az-Zarnuji. Kita tahu dulu siapa beliau, lalu kita bacakan Fatihah. Karena kalau kita baca kitab tanpa tahu siapa pengarangnya, tidak baca Fatihah juga kepada beliau, ibarat kata kita mondok tapi tidak tahu siapa pendiri pondoknya. Ibarat kata nanti kalian kalau pulang lagi ke rumah, ditanya kan sama tetangga, kemana kok tak kelihatan beberapa bulan ini, tahun ini? Oh, mondok saya. Di mana? Mondok di Bangil ya. Kalau nanti sudah ke Bangil, mondok di Bangil. Oh, sudah berapa lama? Sudah setahun, 6 bulan dan seterusnya. Siapa pengasuhnya? Siapa ya pengasuhnya? Siapa ya pendirinya? Kira-kira tetangga tadi yang bertanya kalian bagaimana tanggapannya? Pasti kan ini anak mondok tapi kau tidak tahu siapa pendiri dan pengasuhnya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mempelajari buku kitab ya, butuh terus jangan lupa membacakan Fatihah kepada pengarangnya. Termasuk berpakaian yang rapi, termasuk juga yang kalau megang kitab sekalipun tidak ada mejanya kan, nanti kita juga belajar di pondok juga nggak ada mejanya, saya pun dulu seperti itu. Jangan diletakkan di lantai, kalau bisa jangan taruh di bawah, karena nanti sejajar dengan kaki kita dan ini tempat diinjak, jadi kurang pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Jadi kelebihan kita, mukadimahnya nggak saya baca, nggak saya artikan satu persatu ya. Jadi kalian nggak usah mulai mengartikan, biarkan dulu nanti di pondok kalian belajar lagi.
Kalau di sini tidak begitu lama kan waktunya, jadi yang penting dapat hasil. Nanti kalau mulai masuk bab baru kalian catat. Ya. Saya bacakan dulu sekelas untuk mengambil barokah saja dari mukadimah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Jadi ilmu ini adalah hal yang menjadikan kita manusia dibandingkan binatang, jin. Nah, begitu juga malaikat. Adalah kelebihan kita sebagai manusia dibandingkan seluruh ciptaan Allah SWT lainnya, itu karena ilmu. Dan juga tidak lupa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi wal ulumi wal hikam. Dan seterusnya kata beliau, wa samaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum wa ja'altu fusulan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi faslun fi niyati fi hali ta'allum faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustad wa syarik wa sabat. Nah, baru kita akan masuk ke bab pertama, faslun bab ya, faslun bab fi mahiyatil ilmi, tentang apa itu ilmu, wal fikhi dan fikih, wa fadli dan keutamaannya. Faslun bab fi mahiyatil ilmi, menjelaskan ilmu, wal fikhi ya fikih atau hukum Islam, wa fadlihi dan keutamaannya ya, di halaman ketiga alinea pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak perlu diterjemahkan. Kalau mau diterjemahkan qalanya saja, bersabda. Apa sabda beliau? Talabul ilmi, menuntut ilmu ya, talabul ilmi, menuntut ilmu, talabu menuntut, al-ilmi ya artinya ilmu. Jadi ilminya tidak usah diartikan, kalian kan tahu ilmu sama aja dengan bahasa Indonesia. Tolabunya saja diartikan. Tolabul ilmi, menuntut ilmu, faridotun, hukumnya wajib. Tolabul ilmi, tolabu menuntut, al-ilmi ilmu, faridotun hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, ala bagi kulli setiap muslimin, muslim. Sudah? Ya, saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Supaya kita dapat satu ilmu hari ini, kita dapat satu hadis. Alhamdulillah. Tadi kan saya sudah jelaskan, tak perlu banyak. Yang penting paham. Kita akan lebih ke pemahaman agar kita lebih banyak memiliki wawasan terutama dalam bidang akhlak. Jadi sekarang saya jelaskan. Orang itu, kalian pernah dengarkan istilah di bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ya sama, hal itu juga berlaku kepada ilmu. Orang kalau nggak kenal apa itu ilmu, buat apa sih ilmu nih? Saya membagi buat apa sih? Saya belajar capek berkorban macam-macam buat apa sih? Kalau kita tidak tahu manfaatnya, kita tidak bakal semangat belajar. Manusia pada umumnya lebih senang kepada sesuatu yang berbau duniawi daripada ukhrawi. Kenapa kok lebih senang kepada yang berbau dunia daripada akhirat? Karena kalau dunia bisa kita rasakan, tahu manfaatnya. Tapi kalau akhirat kan masih sama-sama apa? Ya apa tidak? Contoh uang saja.
hampir seluruh manusia di muka bumi ini ya, asalkan berakal saja, berarti bukan anak kecil, pasti suka dengan uang. Saya, kalian ya kalau dikasih uang tidak usah banyak-banyak lah, 50, 100, sejuta. Ya kalau cuma dikasih marhaban ahlan wa sahlan, kan cuma dikasih. Bahkan kalau kita disuruh berusaha pun masih mau. Saya kasih uang 100, 200, 500 ngaji 1 juz baca yasin, masih mau kita. Bahkan mungkin lebih dari itu kita masih mau. Jadi kita mau berusaha mendapatkan dunia dan uang karena kita tahu apa manfaatnya. Kita senang karena kita tahu apa manfaatnya. Padahal dunia itu, uang itu sifatnya kata Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah, uang kalau kita sedekahkan, saya kasih nih, saya punya uang 100, saya kasih ke kalian. Kira-kira uang yang saya miliki berkurang apa bertambah? Ketika saya adakan di kantong 200, saya kasih 200, di kantong saya sisa berapa? Habis. Itu uang. Tapi kalau ilmu seperti sekarang, saya punya ilmu, saya tahu artinya, saya ajarkan ke kalian. Apakah ilmu yang ada pada saya hilang? Apakah kalian jadi paham terus saya tiba-tiba bodoh? Tidak kan? Bahkan bertambah. Nah, itu namanya aset. Kalau dalam dunia bisnis disebut aset. Aset itu lebih penting. Nah, lebih penting. Kenapa ilmu itu? Jadi saya jelaskan. Ya. Kalau kalian senang dengan uang, jangan terima uangnya. Tapi lebih baik kalian tahu cara membuat uang. Kalau kalian punya uang kayak tadi, kata saya kasih 200. Ya kalian punya 200 saja, tidak bertambah. Ketika kalian belikan, apakah ada sisa uangnya di kalian 200? Apa habis? Ya habis kan kalau dibelikan 200. Tapi kalau kalian tahu cara buat uangnya, kan enak. Kalian keluarkan 200 habis, kalian tahu cara buatnya, ya tinggal buatlah lagi. Gimana cara membuat uang itu? Ya jelas dengan ilmu. Jadi saya kasih tahu ya kalian, tidak perlu dicatat, cukup kita sharing hari ini. Nah, karena kalian masih santri-santri baru, mumpung ini masih baru, jadi saya kasih tahu ke kalian bahwasanya ilmu itu akan memberikan segalanya kepada kita. Pertama, kalian harus percaya dulu. Kalian harus yakin. Kalian yakinkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kan? Yakin. Selain kita percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, kita juga wajib hukumnya percaya dengan sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah SWT itu pasti menepati janji. Al-Quran ya, di awal surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Isi Al-Quran, kata Allah SWT, ini kalamku. Jadi apapun yang ada di Al-Quran itu semuanya benar dan pasti akan terjadi. Lalu Al-Quran berkata apa tentang ilmu? Allah SWT berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah SWT, kira-kira menurut kalian orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu sama apa tidak? Allah ini bertanya. Ya, kata Allah SWT, menurut kalian kira orang yang pintar, yang punya ilmu agama dan yang tidak punya ilmu agama sama atau tidak? Maka tidak sama. Ya, ini pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan tapi sindiran. Contoh saya kasih contoh ya, pertanyaan tapi sindiran. Kalau ada anak telat, saya nanya, telat itu bagus apa enggak? Ya, tidak perlu dijawab lah. Semua orang tahu ya tidak bagus. Ya, Ustadz nanya hanya untuk sindiran. Kalau sudah tahu tidak bagus, kenapa terlambat? Ketika belajar tidur bagus apa enggak? Ya enggak Ustadz. Tidak perlu dijawab sebenarnya. Semua tahu. Itu hanya teguran tapi dengan bahasa yang halus. Allah SWT pun bikin ingatin kita tegur. Kata Allah, kalian belajar dong ilmu agama yang semangat. Karena antara orang yang punya ilmu agama dan yang tidak punya ilmu agama itu berbeda. Dalam hal apa berbeda? Dalam segala hal. Termasuk dalam rezeki. Termasuk dalam rezeki. Itu berbeda. Jadi, ya, kalau kalian ingin tahu cara membuat uang, mudah saja. Ya dengan belajar. Ya dikatakan bahwasanya wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man arada fa alaihi bil ilmi. Kalian kalau ingin dapetin dunia dan sisinya, dunia itu teman, kedudukan, kekayaan dan apapun itu berkaitan dengan dunia, untuk mendapatkannya dengan ilmu. Kalian ingin bahagia nih di dunia ya dengan ilmu dong.
Kalian ingin senang juga di akhirat dengan ilmu. Kalian ingin bahagia kedua-duanya juga dengan ilmu. Nah, jadi sengaja saya kasih tahu ke kalian bahwasanya ilmu itu ada kaitan dengan dunia tidak masalah. Kita ini manusia, ya. Kita ini manusia biasa kan, kita baru melangkah kepada ilmu. Jadi tidak usah kita belajar ya, di awal nih, ayo belajar biar disenangi Rasulullah SAW biar ini ya itu penting. Tapi selain itu juga saya mau kasih tahu ke kalian bahwasanya kehidupan di dunia ini akan bahagia juga dengan ilmu. Ya, karena kita tidak bisa dipungkiri kan, kita tidak bisa munafik kalau kita juga ingin hidup di dunia ini bahagia. Tidak masalah niat kita mungkin untuk kebahagiaan di dunia sementara ini. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah nanti lama-kelamaan kita jadi ikhlas. Kayak anak kecil, dulu kalian waktu kecil atau kalian punya adik, orang tua baru ngajarin sholat, pasti orang tua ayo sholat, kalau sholat saya kasih permen, ayo belajar, kalau belajar saya kasih ini, diiming-imingi dunia kan tidak masalah. Toh nanti dia kalau besar juga paham dengan sendirinya. Nah maka di awal ini juga saya mau ngasih tahu kalian, ayo semangat belajarnya. Karena belajar ini demi kebaikan kalian sendiri. Pertama itu demi kalian sendiri. Kedua juga buat keluarga kalian, keluarga yang mana semua, entah itu ayah, ibu, saudara, nanti kalian akan menikah, kalian punya anak, seterusnya. Ya itu demi kalian sendiri. Kan tidak mungkin kalian akan seterusnya, apalagi kalian ini laki. Gak ada yang perempuan kan ini laki semua. Ya laki itu tidak mungkin minta uang sama orang tua terus-terus, tidak kan? Kalian nanti umur 25-30 masih mau minta uang sama orang tua? Ada kira. Seumpama nanti mau menikah, mau minta sama orang tua juga, yang ngasih makan istri orang tua, masih anak orang tua kan enggak. Toh juga orang tua kita tidak bakal hidup selamanya. Pada suatu saat karena kita laki, kita akan menjadi kepala keluarga. Hal yang pasti. Nah, jadi untuk mempermudah kehidupan kita butuh kepada ilmu. Jadi kalian harus semangat belajar demi diri kita sendiri. Dulu saya pun seperti itu, ketika masuk pondok ya diiming-imingi orang tua saya, guru saya pergi pondok. Kalau kamu pondok nanti apapun bisa kamu dapatkan. Itu yang saya ingat. Nah, dulu saya ketika pertama kali pondok tahun 2004 ke 2005 sampai sekarang. Nanti sekarang 2020 sudah hampir 15 tahun lebih. Saya pun pondok ketika kelas 5 mau ke kelas 6 umur 11. Nah, jadi mungkin ada yang kalian umur 11 atau ada yang lebih tua. Saya di umur segitu dulu di pesantren di Dalwah sampai sekarang. Ya sama, orang tua pun ngiming-ngimingin, guru pun ngiming-ngimingi saya dengan dunia. Belajar yang rajin, kalau belajar nanti apapun ya, bisa dicapai, bisa dimiliki. Itu terus ya. Saya pun semangat belajar karena itu tidak masalah. Saya belajar apalagi zaman-zaman dulu belum ada handphone ya. Tidak ada, masih paling mentok permainan itu masih PS1. Tapi ya itu keinginan kita sebagai anak kecil. Jadi saya belajar hanya mendapatkan hal itu. Tidak masalah saya belajar terus walaupun tidak dapat setahun terus saya belajar 2 tahun tidak dapat, 3 tahun tidak dapat, 4 tahun tidak dapat, 5 tahun tidak dapat. Tapi terus saya yakin belajar 6 tahun sampai kadang jenuh, mulai sumpah. Tapi baru datang saya ingat, saya bilang ke diri saya sendiri ayo semangat. Ya ini kesempatan. Kapan lagi datang kesempatan ini sebelum hilang kesempatan ini? Toh demi saya sendiri, demi keinginan yang saya inginkan. Terus saya belajar yang ujung-ujungnya walaupun niatnya tidak baik, ya pintar juga kan belajar. Kan kalau sudah punya ilmu kita bisa mengajar dan seterusnya ya. Seperti firman Allah SWT tadi ya nanti dunia akan datang kepada kita dengan sendirinya. Maka setelah selang beberapa waktu apa yang kita inginkan ya bisa kita miliki, bisa kita beli dan seterusnya. Jadi ini kesempatan. Ya. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Yutani khamsan qabla khamsin." Kalian manfaatkan 5 hal. Ya, kalau kalian punya 5 hal ini manfaatkan baik-baik sebelum 5 hal yang lainnya datang. Nah, jadi kalian manfaatkan 5 hal ini. Apa yang pertama? Ya, syababika qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Kalian manfaatkan. Nih kalian masih muda semua kan? Manfaatkan. Buat apa? Buat belajar bekal di masa tua. Yang pertama. Yang kedua, ya, sihatuka qabla saqamika atau marotika.
sehat pun. Nah, ini kita sehat semua kan, bisa belajar dulu ini sehat berarti sebelum sakit. Waliyadzubillah min dzalik, semoga kita keluarga kita sehat. Itu waktu. Kalau sudah tua nanti tambah malas belajar. Ini mumpung masih muda dan kesempatan, mumpung sehat, ayo belajar. Kan mampu. Terus juga ya zina ika qabla fakrika, mumpung ada peluang, ada kesempatan ya, punya harta, punya mondok, bisa bayar mondok orang tua kita, alhamdulillah. Kita doakan terus semoga ya rezeki orang tua kita lancar dan kita bisa mondok hingga selesai, mumpung ada. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang keempat adalah faraghika qabla syughlika, mumpung kita punya waktu kosong, punya kesempatan, belum sibuk, nggak mikirin tagihan listrik, tagihan air, cicilan, nggak punya pikiran apa-apa kan, santai. Kita hanya dituntut untuk belajar, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Yang terakhir adalah hayatika qabla mautik, mumpung kita masih hidup sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung masih hidup, ayo kita perbanyak amal ya. Nah, perbanyak amal untuk kebahagiaan dunia juga di akhirat. Gimana kita ingin masuk surga, gimana kita bisa mengajak orang tua keluarga kita masuk surga juga sama dengan ilmu. Yarfa'illah Allah SWT berfirman di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, bukan cuma satu derajat kata Allah SWT. Kalau kita punya ilmu, mau belajar ilmu agama seperti sekarang, Allah akan mengangkat derajat beberapa, bukan hanya satu derajat di akhirat. Ya, tergantung kemampuan, ya, tergantung sebesar apa kita belajar. Lalu sekarang sebelum kita tutup ya, sedikit saja kan, tidak usah lama-lama. Sebelum kita tutup, saya jelaskan 2 langkah. Nah, karena saya sudah duluin kalian kan, saya udah mondok duluan. Sekarang saya kasih tahu ke kalian gimana cara belajar itu biar terasa lebih mudah. Nah, ya. Yang pertama, kalian harus ingat ya, setan itu menggoda kita dalam 2 keadaan. Ingat ya, setan godain kita dalam berapa keadaan? 2. Pertama, kalau malas, jelas ya. Orang kalau malas belajar itu datangnya dari setan. Sudah jelas, malas belajar, malas dengerin, malas nyatet, malas ini itu. Jelas sudah. Itu datangnya dari setan. Nah, jadi jangan didengerin, dilawan. Yang pertama. Nah, ternyata setan itu bukan menggoda kita ketika malas. Kalau kita terlalu semangat, itu juga datangnya dari setan. Makanya kalian kalau belajar jangan terlalu semangat. Saya kasih contoh. Ya, iya, saya pengen belajar biar pintar. Ini akhlak. Ini ada fikih. Ini ada bahasa Arab. Saya pengen bisa semuanya. Ya sudah, saya semuanya akan saya pelajari hari ini. Fikih dulu. Enggak wis. Akhlak dulu. Enggak wis bahasa Arabnya gitu. Bingung. Kenapa? Terlalu semangat. Jadi biasa saja. Kalau kalian lagi semangat belajar, biasa saja. Saya akan fokus. Pilih salah satu, mana di antara yang paling mudah dan menyenangkan buat kalian. Fikih, bahasa Arab satu aja. Dan hafal kosakata kalau suka bahasa Arab ya, 3 saja. Tidak usah banyak. Walaupun kalian mampu 5, 10, tidak usah banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu semangat itu juga godaan setan, nanti tidak istiqomah. Pasti nanti cuma sebentar. Kalian beribadah pun gitu. Saya ingin puasa sunnah, saya ingin ngaji, saya ingin sholat sunnah duha 8 rakaat, saya ngajinya sehari, setiap sholat langsung 2 juz, 3 juz. Tak bakal bertahan lama. Lebih baik sedikit tapi istiqomah. Sehari setiap sholat cuma 1 halaman. Bagus, bisa nambah, bagus. Yang penting sedikit istiqomah. Sahabat pun pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal khair. Ini ibadah banyak ya Rasulullah, mana sih yang paling baik? Rasulullah menjawab, adwamuha wa inqalam. Yang penting bisa istiqomah walaupun sedikit, tidak terlalu banyak. Ya, yang pertama kalian ingat di masa belajar kalian ini dari sekarang dan seterusnya, silahkan kalian semangat. Ya, tapi kalau belajar pelan-pelan saja, santai-santai aja kalau masih awal-awal. Nanti kalau udah 2 tahun, 3 tahun seterusnya baru tidak apa-apa kalian semangat. Ya, belajar dari pagi, siang, sore, malam seterusnya, tidak masalah. Nah, kalau masih di awal-awal seperti ini, santai-santai saja, ya, sabar. Nah, yang kedua, kalian nanti ini susahnya belajar itu beda-beda. Ada yang sumpah sekali, ada yang biasa. Ada yang nanti digoda sama temannya, ada yang biasa. Intinya, cobaan kalian ketika belajar itu berbeda-beda. Ada yang sulit, ada yang biasa. Ada yang bisa menghadapi, ada yang tidak. Nah, perlu kalian ketahui, semakin sulit kalian menghadapi
cobaan, semakin banyak ujian yang menghadapi kalian ketika kalian belajar, itu tandanya ya, kalian akan berhasil. Kemungkinan kalian berhasil lebih besar. Itu tandanya setan sangat mengganggu kalian. Kenapa setan sangat mengganggu kalian? Karena setan tahu, ini jangan sampai lulus dan berhasil. Dia kalau lulus dan berhasil nanti ilmunya manfaat. Banyak orang yang bertobat di tangannya. Banyak orang yang mendapat manfaat darinya, banyak orang pintar darinya. Makanya setan datang satu, nggak cukup satu, dua, nggak cukup dua, tiga. Jadi di antara kalian nanti yang merasa paling berat ujiannya, cobaannya ketika mondok, kalian harus bangga. Karena itu tandanya kalian paling diharapkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang berhasil. Semakin kesempatan kalian berhasil besar, semakin banyak setan yang menggoda untuk menggagalkan kalian. Ya wallahu a'lam. Bisa. Nah, masih ada 5 menitan. Kalau ada yang mau bertanya mungkin. Lagi kita buat seri buat santai aja. Nah, saya di sini daripada Ustadz dulu mungkin lebih ke senior, lebih ke saya mondok duluan dibanding kalian. Itu aja. Nah, jadi kalau kalian ada yang mau bertanya, silakan. Tanya ini, itu apapun, silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau enggak ada ya enggak masalah. Tanya tanya anak. Saya enggak ada ya. Nah, terutama yang muda-muda, kalau udah besar-besar, ini kayaknya udah besar ya. Kalian udah lebih paham lah. Kalian udah lebih paham, lebih mudah untuk memahami tentang kehidupan kalian sendiri sudah. Mana yang penting, mana yang tidak, sabar ya. Nah, jadi kalian harus percaya diri. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, sedikit penggalan aja. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ingat ya, jadikan motivasi buat kalian dari sekarang sampai lulus. Allah SWT berfirman tadi, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah, Allah enggak bakal berubah kita. Enggak bakal berubah kalian, enggak bakal berubah saya. Tidak bakal. Sampai kapan? Sampai kita dulu yang mau. Jadi kalau kita ada keinginan, ya Allah dari sekarang saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin membanggakan orang tua, saya ingin jadi orang berhasil, saya ingin banyak orang yang mengenal karena ilmu saya ingin bermanfaat ilmu saya dan seterusnya. Maka berawal dari kita dulu. Keinginan yang besar, niat yang besar dan usaha yang besar, maka Allah SWT akan membantu kita. Ya, kalau ada yang ditanya itu saja. Tanya Beb. Saya sampaikan. Sepenting apa Beb menulis, mencatat, tulis ketika dalam belajar? Nah, ya ada yang bertanya, sepenting apakah catatan itu? Nyatet ya, kalian nyatet ya, bagus, pertanyaannya bagus. Nih, saya kasih tahu kalian, kalau nyatet itu penting. Di antara akhlak tadi saya kan jelaskan akhlak ya. Kalian ini paham, tidak paham? Paham, tidak paham? Saya tidak begitu paham. Catat aja. Atau, saya sudah tahu yang Ustaz jelaskan, catat juga. Itu termasuk akhlak. Jadi sekarang saya jelaskan, seumpama besok ada ustadz yang menjelaskan persis seperti yang saya jelaskan, tetap kalian dengarkan. Kalian sudah catat lagi. Kenapa? Nah, karena midadul ulama yuzanu bidabish syuhada. Bayangkan, tinta-tintanya kalian tulis nih. Bismillah, catatan tadi ustadz bilang ini, ustadz bilang itu. Ini kalian tulis. Kelak di akhirat itu akan ditimbang setara dengan darahnya orang mati syahid. Bayangkan. Enak kan? Kita tidak perlu perang, takut, tusuk-tusuk, tembak-tembak. Cukup kita tulis-tulis setiap tulisan. Makanya kalau punya kitab, catatan jangan sampai hilang. Karena kelak kalian di akhirat, ketika dia mizan ditimbang amal ibadah baik dan buruk, tinta kita yang belajar ini juga akan ditimbang. Jadi seberapa penting? Itu sangat penting. Luar biasa pentingnya. Yang pertama tadi, penting dari mana? Yaitu midadul ulama. Ingat ya, tinta setiap goresan kalian tulis nih, itu kelak di akhirat akan ditimbang setara dengan darah orang mati syahid. Orang kalau mati syahid itu jaminannya surga. Sama halnya dengan orang yang mati dalam keadaan belajar atau mengajar, jaminannya surga. Kelak ya, orang kalau mati syahid itu kan tidak boleh dibandingkan. Kenapa tidak boleh dibandingkan? Kenapa? Karena setiap tetesan darah yang dibangkitkan wanginya luar biasa, sehingga orang-orang di padang mahsyar ini wanginya orang ini, sehingga Rasulullah gampang mengenalinya. Ini umatku, saya akan kasih syafaat karena darahnya. Makanya haram untuk dibandingkan, tidak boleh. Bajunya tidak boleh diganti. Kenapa? Bajunya akan jadi kebanggaan. Ya Allah, ini pakaian yang sobek, penuh darah, luka. Ini digunakan untuk berjuang di jalan. Maka Allah senang, Rasul senang. Dia pun bangga. Di pada masa orangnya nggak pakai apa-apa, biasa dia wangi sendirian, kebanggaan.
Nah, kalau kita ingin dapat kemuliaan yang sama seperti itu, tapi mau perang takut, ya kan? Gimana caranya? Gampang. Banyak-banyak mencatat ilmu. Karena setiap goresan tinta kita itu setara dengan darahnya orang yang mati syahid. Itu yang pertama. Kedua, kata Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Bayangkan, kalau catatan kita itu tidak sengaja kebaca teman, siapapun nggak sengaja baca, terus kita orang yang baca itu, oh baru tahu saya kalau ada manfaat seperti ini. Ingat ya, kalau dia baca dapat ilmu karena tulisan kita dapat pahala terus mengalir. Tidak sengaja saudara kita baca, orang tua kita baca, anak kita baca, teman kita baca, kita meninggal tulisan itu tetap ada kan dari bawah. Nah, jadi kalau kita punya satu buku tulis, saya alhamdulillah hadisan bini'amah. Wa ma bini'amah rabbika fahaddits. Kata Allah SWT di ayat surat Al-Duha. Kalian kalau punya nikmat, tidak apa-apa sesekali ceritakan dengan niat, ya biar yang lainnya nyontoh. Bukan buat sombong, kalau sombong nanti pahalanya langsung alhamdulillah. Nah, saya kan sudah bilang posisi saya sekarang ini senior, cuman mondok lebih dulu aja. Alhamdulillah, ya, saya catatan sampai sekarang di rumah ada. Di barang abah saya, catatan abah saya juga ada. Sekalipun saya nanti meninggal, itu catatan itu kan ada jadi saksi buat anak saya, kelak saksi buat ibu saya, akan dibaca adik-adik saya. Terkadang kalau ganti abah saya ceramah, enak tinggal buka ini catatan ada. Itu manfaatnya terus mengalir. Dan banyak-banyak mencatat, sangat penting catatan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua. Al-ilmu suidun, qayyid suyud dan bi'adil wafir. Tulisan itu ibarat ikatan. Jadi kalau kalian berburu, nemu kambing hutan, jadi ikat biar gak lari, bawa tuh. Gimana cara ngikatnya? Pakai tali. Ilmu ini juga sama, ibarat buruan. Kalau nggak kalian catat, ilmu yang saya sampaikan, siapapun menyampaikan, hilang nanti. Nah, biar gak hilang ilmu ini gimana? Dicatat. Jadi sekali lagi, apa manfaatnya mencatat? Luar biasa manfaatnya. Di dunia bermanfaat, di akhirat lebih sangat bermanfaat. Oleh karena itu jangan malas mencatat. Berawal dari kebiasaannya. Sekali lagi nanti kalian kan akan lulus, atau kalian tidak lulus sekalipun punya HP kan. Kalau pulang, nih kayak saya di grup WA itu ada khusus catatan, kayak download aplikasi khusus buat nyatat memo. Jadi kapanpun saya duduk ngobrol sama teman sama Ustaz Reza, atau nggak sengaja dengerin ceramah pas lagi di jalan di masjid, dapat ilmu baru, intinya saya tulis di HP. Simpan. Kebiasaan nyatet. Jadi sekalipun tidak buat catatan, saya catat, semua saya catat. Saya baca kayak gini, oh manfaat baru saya catat. Apa salahnya mencatat? Nah, mencatat itu karena kebaikan itu sebagai bukti bahwasanya kita sedang terus berusaha untuk belajar. Kutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari kapan sih? Seterusnya. Dari kita lahir sampai nanti masuk yang lahat kita belajar terus. Dan nanti kalau kalian itu sudah mulai nikmat dengan ilmu, akan terasa sangat nikmat. Gak bosan-bosan belajar. Jadi doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua, ya, kalian maupun saya diberikan keistiqomahan dalam belajar, dan yang paling penting diberi nikmat ketika belajar. Karena kalau kita sudah merasakan nikmat lezatnya ilmu, maka kita akan terus haus dan ingin kurang, pengen nambah ilmu. Paham? Gimana, masih ada yang mau ditanya atau sudah? Ya, Allahu a'lam. Bisa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi